Situasi pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama setahun telah berdampak langsung terhadap sektor pariwisata, khususnya perhotelan di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Bagi manajemen Hotel Pangeran Pekanbaru, situasi ini justru menemukan strategi baru dan jitu untuk tetap bangkit dan menawarkan berbagai fasilitas dan pelayanan kepada para tamu dan pelanggan. Walaupun tingkat hunian hotel di awal pandemi sempat anjlok ke tingkat 10%, namun kini pelan-pelan terus kembali ke situasi normal dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Hotel yang terletak di Jalan Sudirman, jantung kota Pekanbaru, didirikan sekitar 18 tahun silam oleh pemiliknya Datuk Pangeran. Hotel ini sejak awal berdiri tetap kukuh menjadi hotel keluarga yang bersih dan aman secara keseluruhan. Mari ikuti wawancara khusus wartawan tirastam.com dan Riau Besastra Channel. Farnos M. Jabar dan Haji Ian Mahyar dengan General Manager Hotel Pangeran Atik Lubis. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam Pak. Kita sudah lama tidak ketemu ya. Jadi dalam masa-masa pandemi ya, mungkin Bu Ati punya pengalaman banyak lah bagaimana menghandle tamu-tamu pelayanan perhotelan ya. Ini apa nih kiat-kiat yang digunakan dalam menghadapi masa pandemi? Mulai pandemi ya Pak, waktu itu di Maret ya, memang luar biasa drastis pembatalan reservasi kamar, pembatalan event-event itu luar biasa banyaknya. Kita sempat agak confused juga waktu itu, ini apa yang mau dilakukan nih, pembatalan. Jadi memang ketika itu karena memang okupansi low banget ya Pak, event juga nggak ada, kita otomatis meminimize expenses kan Pak, pasti lampu yang nggak berguna, floor hanya buka satu kamar kan Pak, karena tamunya juga sedikit gitu. Nah kemudian waktu itu kita pas masuk di bulan April kalau nggak salah, bulan puasa kalau nggak salah ya Pak ya. Jadi kami di hotel itu menjual, karena kan buka puasa bersama nggak boleh kan Pak. Akhirnya kita jual makanan-makanan kecil gitu waktu itu Pak. Nah kemudian berjalan waktu kita mulai melakukan paket-paket staycation yang kemudian setelah berjalan lagi mengarah ke sini, setelah dibuka kembali kan Pak, nah kita mulai melakukan protokol kesehatan. Memang kita sudah dapat buku panduan dari kementerian melalui PHRI waktu itu Pak. Jadi cara menerima tamu itu seperti apa, di receptionnya seperti apa, di kamar juga seperti apa. Jadi intinya saat ini kita yang dijual itu adalah protokol kesehatan. Karena kalau kita menjual yang lain-lain tanpa protokol kesehatan, kayaknya orang juga agak worried ya Pak datang gitu. Jadi kami juga Hotel Pangeran ini sudah di sertifikasi oleh CHSE Pak, dari Kemenpar juga waktu itu melalui Sukovindo. Jadi sudah alhamdulillah semua sudah di hotel ini sudah melakukan protokol kesehatan. Jadi merujuk ke protokol kesehatan semua. Seluruh. Jadi apapun di reception sudah ada prokesnya sendiri. Di kamar itu juga sudah ada prokesnya sendiri. Jadi yang pasti cuci tangan, hand sanitizer itu berada di depan. Kemudian kayak hand sanitizer berada di seluruh outlet Pak. Petugas kami semua menggunakan masker, menggunakan hand gloves gitu Pak. Itu wajib semua. Jadi tamu keluar masuk hotel cuci tangan dulu, baru dipakai termogan gitu ya Pak ya. Nah, tapi sekarang kalau saya lihat kayaknya tamu-tamu tuh nggak disuruh lagi, udah otomatis Pak, sudah habit, kemanapun mereka cuci tangan gitu, pakai masker gitu Pak. Jadi alhamdulillah. Iya udah habit Pak dia. Jadi kalau pertama-tama kan kita bilang Pak maaf Bu cuci tangan dulu, harus bener ya cuci tangan baru-baru ya Pak. Nah sekarang kita nggak minta mereka cuci tangan langsung gitu. Jadi jadi memang untuk meningkatkan okupansi ini ya kami saat ini berusaha melihat ini Pak, segmen kami itu berada di mana? Itu segmen origin kami, top origin kami. Jadi dari top origin ini kami datangi daerah-daerah ini Pak. Misalnya kayak yang paling tinggi itu kan Sumatera Barat sebetulnya Pak. Kemudian Jakarta, kemudian Medan, Batam, Jawa
izin ini kita kerucutkan lagi ke apa sih yang paling gedenya, apakah government ataukah corporate ataukah individual. Nah, itu yang kami maintain sekarang Pak, dengan tetap menjual protokol kesehatan. Kami meyakinkan ke tamu-tamu bahwa hotel kami sudah menjalankan protokol kesehatan, jadi mereka yakin gitu loh Pak, menginap di sini atau makan di sini semuanya sudah mengikuti aturan yang sebenarnya. Safely ya. Iya, perlu Pak. Jadi saat ini memang ya safety itulah safety healthy yang diperlukan kan Pak. Itu strategi untuk mendapatkan segmen tamu-tamu itu ada perubahan dari sebelum. Kalau dulu-dulu kan corporate ini kan mereka membooking langsung ke kami. Kita tahu corporate-nya, misalnya corporate ini gitu. Tapi dengan tren yang sekarang ini sudah menggunakan digital semuanya kan Pak. Jadi kebanyakan tamu-tamu corporate ini juga menggunakan online travel agent Pak. Jadi biasa kami sebutnya OTA gitu. Jadi kita corporate lebih banyak menggunakan online travel agent. Mungkin lebih simpel ya Pak ya. Jadi di satu tahun handphone itu sudah bisa booking tiket, dia sudah bisa pesan kamar gitu Pak. Jadi datang tinggal nunjukin aja sudah ada bookingannya. Jadi berubahnya di situ kalau saya lihat Pak. Tapi kalau government itu masih Pak, mereka direct phone ke kita atau email gitu atau WA ke kita itu masih. Tapi kalau untuk corporate yang perusahaan-perusahaan besar gitu Pak, umumnya mereka mungkin memang dikasih dana untuk langsung booking, mungkin begitu ya. Mereka kayak di pemerintah mungkin jadi loyal customer seperti itu. Iya Pak, benar. Ada SOP-nya sudah ada. Sudah ada SOP, jadi memang yang loyal customer ini yang kita maintain terus Pak. Dengan kondisi saat ini kan Pak, hotel banyak kan Pak, tamunya segitu-gitu aja, malah mengecil. Kalau occupancy rate-nya itu dari sebelum pandemi, setelah awal pandemi lalu sekarang itu gambaran seperti apa? Sebelum pandemi ini kan kita punya kayak special, punya corporate rate gitu ya Pak, perusahaan ini dapatnya sekian gitu. Kemudian ketika pandemi, otomatis kan perusahaan dan government ini kan stop semua kegiatan ya Pak. Yang kita harapkan hanya individual. Nah waktu itu kita memang memberikan sangat spesial harga Pak, dengan tujuan ya apa yang penting okupan terisi lah hotel ini. Karena alhamdulillah hotelnya kan nggak ditutup sama owner kan Pak. Nah tapi setelah bulan 6 itu kalau nggak salah, setelah bulan 5 ya Pak, bulan April akhir. Setelah 2 bulan 3 bulan. Iya kan PSBB Jakarta buka lagi kan Pak itu. Nah itu mulai meningkat Pak potensinya. Jadi saya udah melihat, wah kalau jualannya murah terus, rame tapi revenue-nya nggak ada nih. Nah, jadi saya pikir, pokoknya kita sebatas ini jualannya, nggak boleh di bawah ini lagi. Karena udah terasa Pak, jualan murah-murah, rame, makanan juga dijual murah-murah, banyak terjual. Begitu saya lihat, loh, cuma segini revenue-nya, jadi percuma aja kan Pak. Jadi kita patok sekian, nggak boleh di bawah ini jualannya. Ternyata terjual Pak. Karyawan juga kerja waktu itu kan Pak 15 hari. Parkir kosong. Parkir kosong, betul Pak. Jadi, waduh menyedihkan. Tapi kita kan harus kreatif ya Pak. Justru pada saat itu kita dibutuhkan apa ya, kayak tangkas, kita harus cerdas kita menyikapinya. Nggak bisa, oh udah pandemi udah diam aja, nggak mungkin. Nggak mungkin kan Pak. Kreatif ya. Harus kreatif kita. Harus benar-benar tangkas gitu Pak, berpikirnya apa nih yang mau dilakukan lagi. Kita bikin beberapa menu, oh yang ini nggak laku, oke close, yang ini buka yang ini aja gitu. Sampai segitunya lah Pak. Nah, tapi karyawan ada yang dirumahkan atau yang dipangkas gitu? Kami jadi sistemnya ini Pak, karyawan yang habis kontrak, karena kan memang okupansi waktu itu Udah mau lumayan di sudah rumah. Pak, paling 10% paling Pak, Oh. itu udah paling tinggi Pak. Iya. Kita harus kontrak habisan dulu, tapi kita janjikan nanti ketika bisnis membaik kita panggil satu persatu. Jadi kalau kita berharap nanti kalau COVID-nya habis, kita nggak tahu never endingnya kapan. Dia kan never ending ya Pak. COVID ini Iya. endingnya kapan kita nggak tahu. Jadi kita janjikan dengan karyawan nanti ketika bisnis membaik kita panggil satu persatu. Dan memang seperti itu Pak. Waktu itu kita mulai bagus itu fitness gitu kan, gym mulai ada lah, ya udah kita panggil karyawan fitness dulu. Pool kan nggak boleh buka memang sebetulnya kan Pak. Kemudian kamar mulai membaik, otomatis room boy dan karyawan yang di coffee shop harus ada karena mengurusin breakfast. Nah breakfast ketika itu juga Pak kita nggak boleh buka buffet kan. Jadi
pray satu-satu ke kamar. Ya, menunya juga pilihan aja Indonesian food atau ini American breakfast gitu Pak. Indonesian food kayak nasi goreng Ya, gitu-gitu lah. menghindari kontak-kontak. Iya Pak, betul. Jadi tidak diizinkan dari panduan KPHR itu dibuka buffet, tidak diizinkan. Nah berjalan ke sini Pak sudah mulai bagus. Buffet sudah boleh, tapi satu buffet satu orang yang jagain. Kita bantu memberikan makanannya gitu. Atau kalau dia mau ngambil sendiri kita berikan hand glove gitu Pak. Jadi dia harus memakai hand glove Pak. Ngambil Pokoknya prokesnya ketat ya. itu prokesnya harus dijaga ketat Pak. Diketatkan ke tamu dan diketatkan ke karyawan Pak. Ya, karena karyawan juga kan harus sehat kan Pak. Iya. Jadi kayak karyawan itu seminggu sekali kita kasih vitamin, kita supply vitamin, dan setiap makan siang mereka kita siapkan wedang jahe gitu Pak. Jadi nggak ada lagi istilahnya iced tea, nggak ada lagi Pak. Yang mensupport ke Iya, ini lah iya, semuanya. Pak. Iya. Terus marketing juga promosinya lebih banyak kita dengan media sosial Pak. Jadi WA blast, kirim email gitu Pak. Jadi kita bikin beberapa konten-konten yang tipe-tipe kamar, konten paket itu, paket ini, tapi nggak bikin lagi cetakan Pak. Jadi kita blast semuanya. Hotel Pangeran itu salah satu hotel yang sudah lama di Riau ya, dan masyarakat tahu bahwa hotel ini yang masih banyak dicari oleh customer-nya. Mungkin dari Bu Ati, apa yang membuat customer masih setia, masih Loyal ya, Pak? loyal gitu? Iya. Iya. Itu apa menurut Bu Ati? Jadi alhamdulillahnya gini Pak, owner kami ini mereka open minded sekali, open sekali. Jadi dia mendengarkan apa yang inputan dari manajemen. Nah dari manajemen itu kan otomatis dari tamu yang kami sampaikan. Jadi berapa ini harus direnovasi, ini harus diganti karpet kamarnya, kemudian meeting room diganti karpet, diganti interior, diganti lighting. Mereka tuh bersedia Pak. Jadi hotelnya tuh tetap update gitu, nggak ketinggalan. Jadi maintenance-nya tuh alhamdulillah owner kami tuh kuat gitu Pak. Ya, jadi kayak lobby Pak, kita harus ganti lobbynya gini inputan dari kamu seperti ini. Oke, coba dihitung dulu budgetnya berapa. Kalau gitu. Kamar ganti karpet per floor gitu kan Pak. Terus ganti interior sekalian ganti lampu, lighting semua kita ganti supaya lebih bright gitu. Nah, beliau bersedia gitu. Kayak meeting room ganti karpet Pak, ganti interior. Ya udah oke, karena segmen kita tuh besarnya di sini loh Pak, revenue terbesarnya tuh di sini. Ini yang menunjang yang strength point kita tuh di MICE gitu. Nah, beliau bersedia. Jadi artinya tamu yang datang tuh kan nggak bosan ya Pak, melihat hotelnya udah lama tapi insya Allah masih di maintain dengan baik gitu. Kuliner dari pelayanan kamar atau dari fasilitas lain, yang paling ditonjolkan aspek apa ya? Sebetulnya kami dari sebelum pandemi itu kan orang suka menyampaikan itu karena kamar kami besar Pak. Besar, bersih gitu ya Pak. Nah itu kami pertahankan. Kemudian breakfast kami itu kan lebih, karena tamu kami itu 90% itu kan orang Indonesia Pak. Jadi chef kami ini lebih concern ke Indonesian food di breakfastnya. Jadi kayak ada makanan daerah gitu loh Pak. Misalnya ada lontong, ada bubur kampiun, ada nasi goreng. Jadi lebih makanan daerah. Orang-orang kan lebih suka gitu Pak. Tapi kami variasikan setiap hari, menunya berganti. Jadi strength point-nya ada di menu sebetulnya kami. Membangun brand kan tidak mudah. Iya betul. Nah, persaingan banyak, perhotelan nggak bisa muncul tiap hari ya seperti itu. Mungkin juga termasuk nilai-nilai value yang dibangun, yang diterapkan pada semua keluarga besar Pangeran ini. Mungkin dari aspek upaya membangun brand itu seperti apa? Jadi kalau dari dulu ya Pak, pertama saya masuk tuh memang almarhum Pak Datuk Pangeran itu lebih suka kalau hotelnya tuh lebih hotel yang bersih, maksudnya lebih ke family gitu loh Pak, lebih ke family, lebih ke corporate, lebih ke government. Jadi memang hotel ini fasilitasnya itu hanya ada kamar, gym, pool, kemudian ada lounge, setelah itu suite room, Pak Junior Suite, Grand Executive Suite, dengan Pangeran Suite. Nah, jadi suite room kami ini banyak Pak, ada 18 kamar gitu, dengan 3 tipe. Jadi kalau misalnya ada rombongan VVIP datang, lebih enak sih membaginya Pak gitu.
Yang terakhir Bu Ati, pesan-pesan kepada publik lah yang mungkin yang menyaksikan nanti kanal YouTube ini. Saya cuman ini ya Pak, menyampaikan bahwa di Pekanbaru itu sebenarnya sudah cukup aman, nyaman, walaupun katanya COVID ini belum selesai, tapi di Pekanbaru ini secara keseluruhan saya lihat sudah betul-betul melakukan protokol kesehatan dari semua ya Pak. Saya lihat dari toko, dari akcop, dari restoran, kalau hotel udah pasti lah ya Pak ya. Dari kendaraan-kendaraan juga saya sudah lihat ada hand sanitizer di sana, jadi udah sangat mendukung. Jadi jangan ragu-ragu, silakan datang ke Pekanbaru, silakan berbisnis ke Pekanbaru, karena di sini tersedia banyak hotel, tersedia banyak restoran, tersedia fasilitas yang memang untuk kebutuhan kalau orang datang ke Pekanbaru. Jadi nggak perlu ragu, Pekanbaru udah apa ya, menjamin soal kesehatan. Iya. Ya, terima kasih Bu Ati ya sudah bincang-bincang dengan kami ya. Semoga semua ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.